Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Novi akan menceritakan tentang kisah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah ayahnya. Dia adalah wanita suci dan disucikan karena Allah mengumumkan kesuciannya dari 7 lapis langit. Dia adalah wanita yang bertakwa, bersih, ahli waras, dan ahli zuhud. Dia adalah ibunda kita, Aisyah binti Abu Bakar. Keputusan Nabi SAW untuk menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan kepada petunjuk wahyu yang datang dari langit. Rasulullah SAW pernah melihatnya dalam mimpi selama 3 malam. Dalam mimpinya itu, Jibril datang dengan membawa gambar Aisyah seraya berkata, "Ini adalah istrimu di dunia dan akhirat." Aisyah radhiyallahu anha menempati kedudukan yang sangat tinggi di hati Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Rasulullah SAW balik bertanya, "Kenapa engkau bertanya seperti itu?" Aisyah menjawab, "Aku ingin mencintai orang yang engkau cintai." Rasulullah SAW menjelaskan, dia adalah Aisyah. Ada keistimewaan lain dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni Jibril memberi salam kepadanya. Sungguh, merupakan keistimewaan tingkat tinggi yang sulit ditemukan bandingannya. Aisyah radhiyallahu anha dibesarkan di lingkungan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sinilah ia mulai belajar kejuhudan dari sang ayah, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah dan hatinya tidak pernah sedikit pun terpaut dengan materi dunia yang pasti sirna. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, pemimpin para ahli juhud, Aisyah radhiyallahu anha mencapai derajat kejuhudan yang sangat tinggi karena setiap saat melihat sisi kejuhudan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Aisyah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Rasulullah SAW menolak kenikmatan hidup duniawi dan lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah satu sisi yang mengundang decak kagum kita kepada sosok ibunda kita ini, ia ikut terjun dalam medan jihad seperti wanita-wanita biasa lainnya yang bergerak dalam bidang-bidang yang dibenarkan oleh syariat Islam. Salah satu kemuliaan yang paling besar yang dimiliki oleh ibunda kita, rumahnya menjadi tempat peristirahatan terakhir 3 tokoh terbesar dalam sejarah umat Islam. Sebelum hal itu terjadi, Aisyah radhiyallahu anha pernah bermimpi. Dia menceritakan mimpinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Aku bermimpi melihat ada 3 bulan yang jatuh di kamarku." Abu Bakar berkata, "Jika mimpimu benar, maka akan ada 3 orang terbaik di dunia ini yang akan meninggal di dalam kamarmu." Ketika Nabi SAW dimakamkan, Abu Bakar mengingatkan Aisyah dengan mimpinya dulu. Saya berkata, "Inilah salah satu bulan yang engkau lihat dalam mimpi, dan ini adalah yang terbaik dari ketiganya." Tidak lama kemudian, bulan kedua dimakamkan, yakni Abu Bakar sendiri. Kemudian disusul oleh bulan ketiga, yakni Umar bin Khattab. Allah telah mewujudkannya menjadi kenyataan. Peristiwa itu yang mengaitkan sosok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri manusia paling agung dan sekaligus wanita paling dicintai oleh beliau, serta kedua orang tua dan segenap keluarganya itu benar-benar ibarat petir yang menyambar di siang hari, yang membuat segenap kaum muslimin terperanjat dan mencucurkan air mata hingga kering, terutama bagi Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Akan tetapi, tampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi keistimewaan yang mengangkat derajat Aisyah radhiyallahu anha untuk menunjukkan kemuliaan pribadi dan status sosialnya, yang menyatakan kedudukannya di tengah lingkungan keluarga yang suci, bersih, dan mulia, serta memberatkan timbangan keutamaan dan kemuliaan kemanusiaan dan imannya, karena ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Rasulullah SAW.